Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baiklah sahabat pecinta Al-Quran, pada kali ini kita masih bercerita tentang mad, yang mana pada video sebelumnya kita telah membahas tentang mad wajib muttasil, mad jaiz munfasil, ada juga mad asli. Jadi sahabat-sahabat bisa lihat video sebelumnya ya. Jadi pada kali ini fokus kita adalah kepada mad arid li sukun. Pertama, kita akan lihat dulu pengertiannya. Karena daripada pengertian ini kita akan faham yang mana mad arid li sukun dan mana yang bukan. Jadi di sini kita akan bercerita dulu tentang pengertian. Setelah itu nanti ada contoh mad arid li sukun, dan setelah itu nanti akan ada yang bukan termasuk mad arid li sukun. Jadi mad itu adalah bacaan yang panjang, arid itu adalah bertemu, li itu boleh dengan atau untuk pun boleh, sukun itu adalah berbaris mati. Jadi di sini ada bacaan yang dibaca panjang ketika bertemu dengan huruf yang disukunkan. Sekarang kita lihat maksudnya. Setelah mad, apakah itu alif, waw, dan ya, terdapat huruf sukun karena waqaf. Waqaf ini maksudnya adalah baik pada akhir ayat atau akhir bacaan. Jadi, untuk mudah faham kita untuk pengertian ini, kita lihat seperti ini. Mad arid li sukun ini terjadi ketika mad tabi'i tadi, mad tabi'i apakah alif, apakah waw, apakah ya. Karena alif waw ya ini adalah mad tabi'i ya, mad asli. Bisa kita lihat pada video sebelumnya, lihat link di atas. Jadi, ketika mad tabi'i ini apakah alif, apakah waw, apakah ya, bertemu dengan huruf hijaiyah yang berharkat. Maksudnya, kalau ada nanti setelah alif waw ya itu, setelah alif waw ya itu ada huruf hijaiyah yang berharkat. Contoh ba baris atas, ta baris bawah. Jadi huruf hijaiyah yang berharkat tadi kemudian disukunkan. Kita matikan. Kenapa kita matikan? Karena berada pada akhir ayat atau akhir bacaan. Nah, jadi begitulah pengertiannya. Jadi nanti ada mad tabi'i bertemu dengan huruf hijaiyah nih. Kemudian huruf hijaiyah tadi kita sukunkan karena berada pada akhir ayat atau akhir bacaan. Berapa panjangnya? 2 harkat boleh, 4 atau 6 harkat. Jadi sekarang kita masuk ke contoh supaya kita lebih dapat memahaminya secara cepat ya. Di sini dalam surah Al-Baqarah ayat 167, ini contoh untuk pada akhir ayat, minan nar. Ini mad tabi'i alif, sebelumnya baris atas. Setelah mad tabi'i itu ada huruf yang berharkat. Pastikan ada huruf yang berharkat. Jadi huruf yang berharkat ini kita matikan. Dia akan menjadi seperti ini. Minan nar. Pertama berbaris, akhirnya kita matikan. Itulah tadi yang namanya bertemu dengan huruf yang berharkat kemudian disukunkan. Jadi di sini kita bisa baca 2 harkat, 4 atau 6. Minan nar. Oke, seterusnya ini untuk contoh waw mati. Ini ada mad tabi'i waw yang mana ini ada waw mati sebelumnya baris depan. Waw mati sebelumnya baris depan dan setelahnya itu ada huruf yang berharkat. Kemudian nanti huruf yang berharkat ini kita matikan menjadi yu'minun. Yu'minun. Nun ini menjadi mati. Kenapa mati? Karena na ini pendek, ri ini pun pendek. Setelah itu Al-Baqarah ayat 7. Ini untuk contoh ya. Ini mad tabi'i ya. Ya mati sebelumnya baris bawah. Oke, ingat ya mati sebelumnya baris bawah. Setelah itu ada huruf yang dibaca sukun. Nah, ini kan tanwin. Kenapa disukunkan? Karena mun ini pendek. Dikarenakan mun ini pendek, maka mim ini pun kita harus sukunkan. Azim. Nah, ini dia. Kita sukunkan mim yang tadi. Azim. Sekarang contoh untuk pada akhir bacaan.
Tadi kan mad arid sukun itu yang ada pada akhir ayat. Oke, sudah tadi contohnya. Sekarang kita lihat pada akhir bacaan. Akhir bacaan ini adalah sebab tanda waqaf. Jadi di sini kita perlu tahu juga mana yang kita boleh berhenti, mana yang kita mesti lanjut bacaannya. Di sini surah Al-Baqarah ayat 85. Tanda qala ini sebaiknya adalah kita berhenti. Jadi di sini ada mad tabi'i alif. Ada alif sebelumnya baris atas. Ada alif sebelumnya baris atas, ini mad tabi'i. Setelahnya itu ada huruf yang disukunkan. Jadi ba ini nanti akan menjadi baris mati. Asyaddil adzab. Setelah itu pada surah Al-Baqarah ayat 102, di sini ada mad tabi'i. Waw mati sebelumnya baris depan. Setelah mad tabi'i itu ada huruf yang akan disukunkan. Ta ini pendek, karena dia pendek maka ta itu disukunkan. Maka ini pun menjadi mad arid lis sukun. Wa marut. Kita panjangkan dulu, baru kita matikan huruf yang terakhir. Wa marut. Setelah itu surah Al-Baqarah ayat 114. Di sini ada mad tabi'i, ia mati sebelumnya berbaris di bawah. Dan setelah mad tabi'i ini ada huruf yang akan disukunkan. Karena na ini pendek. Ingat ya, hanya huruf yang dibaca pendek saja yang boleh disukunkan ini. Na ini pendek akhirnya menjadi sukun. Ini tanda sukunnya. Kita baca illa khaifin. Fin. Kita baca fi dulu baru nun. Fin. Dan seterusnya ini adalah yang bukan termasuk mad arid lis sukun. Karena kadang di antara kita ini ada yang mengatakan ini mad arid lis sukun, tapi ternyata itu bukan mad arid lis sukun. Bagaimana contohnya? Di sini surah Al-Baqarah ayat 26. Di sini fawqaha. Di sini ada mad tabi'i. Ada alif sebelumnya baris atas. Tapi setelah mad tabi'i itu tidak ada huruf yang disukunkan. Oke, tidak ada huruf yang disukunkan. Kalau seperti ini tadi masuk khalidun, ini mad arid sukun. Ada mad tabi'i, wa mati sebelumnya baris depan, dan setelah mad tabi'i ada huruf yang akan disukunkan karena na ini pendek. Khalidun. Di sini ada mad tabi'i juga, tapi setelah mad tabi'i ini tidak ada huruf yang disukunkan. Maka ini bukan mad arid lis sukun, tapi ini mad tabi'i saja. Oke, hanya mad tabi'i. Dan di sini surah Al-Baqarah ayat 26. Di sini ada mad tabi'i. Ada ya mati sebelumnya baris bawah. Ya, ini memang betul mad tabi'i. Tapi setelahnya ada huruf. Huruf ini seandainya dia baris tanwin atas itu tidak boleh disukunkan. Karena katsiron ini akan menjadi hukum mad yang lain. Nanti namanya mad iwad. Kita baca di sini katsiro. Jadi saya ulang lagi, di sini bukan mad arid sukun karena setelah mad tabi'i itu tidak terdapat huruf yang disukunkan. Kenapa ro ini tidak boleh disukunkan? Karena ada baris tanwin atas. Tanwin atas pada akhir bacaan akan dibaca panjang. Kenapa? Karena nanti ada hukum mad lain namanya, mad iwad nanti namanya. Dan seterusnya Al-Baqarah ayat 37. Di sini ada ya mati, tapi sebelumnya baris atas. Apakah ini termasuk? Tidak termasuk. Kenapa? Ini bukan mad tabi'i. Karena syarat untuk mad tabi'i ya adalah ya mati sebelumnya baris di bawah. Ya mati sebelumnya baris di bawah. Sedangkan ini ya mati sebelumnya baris atas. Jadi ini tidak termasuk mad arid lis sukun. Karena nanti ini masuk hukum mad yang lain. Namanya nanti mad lain atau mad lin. Jadi kita ambil kesimpulan untuk mad arid lis sukun ini, yaitunya kita pastikan ada mad tabi'i. Ketika kita bertemu dengan mad tabi'i itu, apakah mad tabi'i alif, waw atau ya, setelahnya itu terdapat huruf yang disukunkan berbaris mati. Yang awalnya ada baris, kemudian kita baris mati. Kenapa kita sukunkan?
karena huruf itu dibaca pendek. Dan setelah itu, pastikan berada pada akhir ayat atau akhir bacaan. Oke sahabat sekalian, inilah tentang mad alif sukun. Yang mana mad alif sukun ini adalah bahagian daripada mad far'i. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya. Kalau ada pertanyaan boleh komen di bawah. Kalau ada saran-saran video pun juga komen di bawah. Kita akan selesaikan dulu tentang mad ini, baru nanti kita akan masuk tentang pertanyaan yang diberikan oleh sahabat kita ini. Jadi nanti kita akan kumpulkan pertanyaan, dan nanti setelah selesai mad kita akan bahas satu-satu nanti pertanyaan daripada sahabat-sahabat kita ini. Bisa ditanyakan di komen di YouTube ini, bisa juga ditanyakan di Facebook atau yang lain. Terima kasih, jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.